Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nahalcode. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran administrasi sistem jaringan ya, untuk kelas 11 semester 1 jurusan teknik komputer jaringan. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi jaringan. Oke. Kompetensi dasar: menerapkan sistem operasi jaringan, kemudian menginstal sistem operasi jaringan. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan yaitu siswa-siswi dapat paham pengertian sistem operasi jaringan, kemudian paham karakteristik sistem operasi jaringan, kemudian paham jenis-jenis sistem operasi jaringan, kemudian paham cara kerja sistem operasi jaringan. Oke. Untuk tujuan belajar pada materi kali ini kita akan membahas pengertian sistem operasi jaringan, kemudian karakteristik sistem operasi jaringan, kemudian jenis-jenis sistem operasi jaringan, kemudian cara kerja sistem operasi jaringan. Baik. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System, bisa disingkat juga NOS, memang berbeda dengan sistem operasi pada umumnya yang biasa kita pakai, yaitu di personal PC ya, personal komputer ya, atau disebut juga PC atau laptop. Itu bukan sistem operasi jaringan, itu istilahnya dibilang sistem operasi standalone. Oke. Kemudian NOS ini memiliki banyak layanan atau servis di sini ya. Banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi perangkat, DHCP, DNS service, dan masih banyak lagi layanan yang dibutuhkan oleh pengguna atau klien. Oke, pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System, disingkat juga NOS, adalah sebuah jenis software system ya. Software system yaitu sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi NOS ini software system berupa sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan, seperti itu. Umumnya sistem operasi jaringan terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Nah, di sini ya, banyaknya layanan atau servis nih yang ditujukan untuk pengguna. Nah, seperti layanan berbagi berkas, kemudian layanan berbagi perangkat tadi ya. Di sini kebanyakan periferal pendukung seperti misalnya printer, bisa juga scanner, seperti itu. Kemudian DNS service ya, untuk pengelolaan domain jika kita udah bermain ke server seperti untuk penyedia hosting ya, seperti itu. Kemudian HTTP service untuk layanan web ya, dan layanan lain yang dibutuhkan pengguna. Nah, ini secara bagaimana kebutuhan dari si pengguna itu seperti apa ketika kita menggunakan sistem operasi jaringan ya. Oke. Istilah ini populer pada akhir dekade 80-an hingga awal dekade 90-an. Nah, nanti dekade 90-an itu muncul internet ya. Nah, makanya sistem operasi jaringan pada dekade ini istilahnya berkembang dan banyak untuk versinya. Oke, kemudian fungsi utama sistem operasi jaringan di sini ya. Fungsi utamanya adalah sebagai pengelola sumber daya jaringan di sini. Perlu diingat, pengelola sumber daya jaringan dan memberikan layanan terhadap komputer klien. Nah, perlu diingat seperti yang saya bold ini supaya memudahkan fungsi utama sistem operasi jaringan yaitu pengelolaan sumber daya jaringan, kemudian memberikan layanan ya, pastinya terhadap komputer klien, seperti itu. Oke. Karakteristik sistem operasi jaringan di sini ada beberapa ya. Yang pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Pastinya ya, dia memiliki kendali untuk memberikan layanan terhadap kliennya, yaitu sumber daya jaringan ya. Kemudian stabil atau robust, di mana kecil kemungkinan terjadinya error pada program. Ini sangat-sangat diperlukan bagi sistem operasi jaringan ya. Karena apa? Karena banyak melayani, seperti itu. Nah, di sini robustness adalah
istilah untuk menunjukkan kemampuan suatu sistem komputer menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user. Nah, di sini kemampuannya seperti apa sistem operasi jaringannya itu untuk masalah yang ada pada klien. Nah, di ini ditangani ya. Misalnya masalah jaringan ya. Ini ditangani oleh akses internet ya, ditangani oleh sistem operasi jaringan ya. Seperti itu. Nah, kemudian memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop atau standalone tadi ya, yang diinstalkan di personal komputer. Nah, dia harus memiliki keamanan data untuk melindungi komputer yang ada di bawahnya. Nah, ini gambarannya di sini. Ini melindungi dari misalnya akses internet dari luar atau akses jaringan dari luar. Ini harus dilindungi nih komputer di dalamnya. Seperti server utama, misalnya penyimpanan data untuk backup data di sini ya. Nah, karakteristik yang selanjutnya itu melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini misalnya sistem operasi jaringannya diinstal di PC ini, PC khusus untuk server ya. Biasanya kan ada server itu ada yang berbentuk server, ada juga berbentuk yang kecil-kecil itu ya, biasanya dimasukkan ke dalam rak mounting ya, seperti itu. Nah, ini melindungi utamanya di sini. Di sini pusat datanya ya istilahnya, untuk sistem operasi atau sumber daya yang dibutuhkan oleh si klien. Untuk backup data juga menyimpan di sini. Seperti itu gambarannya saja. Kemudian untuk jenis-jenis sistem operasi jaringan di sini dibagi menjadi dua jenis ya. Secara garis besar, yang pertama berdasarkan antarmuka atau tampilan atau interface ya. Ini yang kedua berdasarkan pola operasi atau fungsinya. Nah, ini kita bagi lagi ya. Dari jenis operasi jaringan kita kategorikan menjadi dua, menurut berdasarkan antarmuka, yang kedua pola operasi atau fungsinya. Oke, langsung. Ini sistem operasi jaringan berdasarkan antarmuka atau tampilan interface ini dibagi menjadi dua, yaitu Command Line Interface (CLI) dan Graphical User Interface atau GUI. Nah, kita bahas Command Line Interface atau CLI, sistem operasi jaringan dengan tampilan teks. Nah, ini CLI ini tampilannya itu teks hitam putih ya, bisa kita lihat layarnya misalnya. Contohnya Linux UC, Debian, Knoppix, Mandrake, Unix, Windows LAN Manager, dan lain-lain. Nah, ini untuk contoh untuk sistem operasi jaringan berbasis teks atau tampilannya teks ya. Kemudian untuk Graphical User Interface atau GUI, sistem operasi jaringan dengan tampilan grafis ini nih. GUI itu sistem operasi jaringan dengan tampilan grafis. Oke, contohnya Red Hat, CentOS, Debian, Windows Server ya, yang sampai sekarang ini itu terakhir dibuat slide ini, yaitu Server 2019 untuk Windows ya. Kemudian Novell Network dan lain-lain seperti itu. Kalian bisa cari searching lagi untuk mengeksplor jenis sistem operasi jaringan ya. Kemudian jenis sistem operasi jaringan berdasarkan pola operasi atau fungsinya ini dibagi dua juga. Yang pertama client server, yang kedua peer-to-peer. Oke. Client server atau sistem operasi jaringan dengan salah satu komputer menyediakan layanan atau servis, yaitu server. Yang pertama itu server ya, yang menyediakan layanan. Dan lainnya sebagai komputer yang dilayani, yaitu kliennya atau pengguna ya. Nah, ini secara garis besar server itu melayani, klien itu yang dilayani. Server ini memberikan sumber daya yang ada untuk kebutuhan pengguna, sedangkan si klien ini yang meminta layanan kepada server. Seperti itu. Kemudian jenis yang kedua berdasarkan pola operasi itu peer-to-peer ya. Itu sistem operasi jaringan di mana setiap komputer bisa menjadi server sekaligus klien ya. Ini feedback ya, saling berbagi ini. Yang pertama misalnya berbagi sumber daya perangkat, yang kedua berbagi berkas, seperti itu, saling berbagi. Nah, ini peer-to-peer. Oke. Kemudian beberapa sistem operasi
jaringan yang banyak digunakan. Di antaranya itu yang pertama Novel Network. Ini di tahun 80-an merupakan sistem operasi pertama yang memenuhi semua persyaratan untuk membangun sebuah jaringan komputer lokal. Umumnya digunakan dalam komputer IBM PC. Nah ini ya, Novel Network ya. Kemudian yang kedua Microsoft Windows. Nah, masih dari perusahaan yang sama, Microsoft. Maksudnya ini perusahaan yang sama, dia yang membuat sistem operasi desktop ya yang banyak digunakan ya. Microsoft ini juga mengeluarkan Windows Server sebagai sistem operasi jaringan, mulai dari versi NT hingga yang terakhir pada tulisan ini dibuat, yaitu Windows Server 2019. Kalian bisa explore lagi jenis-jenis sistem operasi jaringan yang dikeluarkan oleh Microsoft Windows. Oke, kemudian yang terakhir untuk sistem operasi yang banyak digunakan yaitu Unix atau Linux. Nah ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan sebagai server saat ini ya. Termasuk untuk hosting juga banyak yang menggunakan Unix atau Linux ini. Contohnya Red Hat, Caldera, SUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, dan Slackware. Atau masih banyak lagi sistem operasi yang digunakan untuk jaringan ya, sistem operasi jaringan, dan dikeluarkan dari Linux, yaitu disebut juga distro ya. Oke. Nah, cara kerja sistem operasi jaringan. Yang pertama sender, pastinya dia harus bisa atau sebagai pusat mengirim data informasi. Nah, ini untuk cara kerja sistem operasi jaringan sebagai sender ya. Kemudian protokol yang mengencode dan decode data informasi supaya aman juga ya, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian media transmisi atau media transfer data, ya pasti dia sebagai arus ya, arus data informasi yang dibutuhkan klien, yang dibutuhkan sumber daya untuk digunakan. Nah ini media transmisi. Kemudian terakhir sebagai receiver. Receiver di sini maksudnya itu penerima data informasi yang dimintai oleh si klien seperti itu. Oke, bisa dipahami tentang sistem operasi jaringan. Itu saja bahasan kita kali ini tentang sistem operasi jaringan. Kita akan masuki materi selanjutnya ya, nanti di bahasan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.